Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kebaktian kembali ya. Nah, anak-anak siapkan hatinya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita punya satu sahabat yang menyertai kita di dalam langkah hidup kita. Ibu guru undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ada satu sobatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Bapa yang di surga, tadi kami telah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menjadi persembahan yang indah bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami dapat bertumbuh, berbuah di dalam setiap firman yang boleh kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan yang memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Kepada guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan pada chapel kita pada pagi hari ini. Bagaimana liburan kalian kemarin? Menyenangkan? Ya. Paling enggak kalian punya waktu untuk istirahat dari rutinitas kalian PJJ ya. Mungkin kalian lelah dengan terus-menerus melihat HP gitu ya, dan juga banyaknya tugas. Setelah liburan kalian boleh merefresh diri kalian ya, walaupun tetap stay di rumah gitu ya, tetapi paling tidak kalian memiliki waktu kalian beristirahat ya, tidak mengerjakan tugas sehingga kalian bisa memulihkan tenaga kalian ya. Karena kita masih menghadapi virus corona, jadi kita nggak bisa bebas pergi kemana-mana. Bisa kalau kalian liburan, kalian pergi ya, pergi main kemana, mudik gitu ya. Tapi kali ini kita harus stay di rumah ya, untuk menghindari penyebaran virus corona ya, supaya virus corona cepat berakhir ya. Dan mungkin hari-hari ini kalian sedang mempersiapkan PAT ya, penilaian akhir tahunan gitu ya, semester kalian akan segera berakhir. Dan kalian mungkin sedang mempersiapkan diri dengan latihan-latihan soal dan ulangan-ulangan ya. Kalian tetap semangat ya, kerjakan tugas guru kalian dengan baik, dengan sukacita. Kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik ya, supaya nanti waktu kalian PAT kalian bisa belajar dengan baik, bekerjakan dengan baik, dan memperoleh nilai yang memuaskan ya. Nah, pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Kenapa kita harus sering mengenal firman Tuhan? Supaya kita boleh semakin mengenal Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan ya, seperti apa yang Tuhan mau ya. Kalian pernah menerima janji dari orang tua kalian mungkin? Ya, pernah ya, hampir semua pasti pernah menerima janji ya. Nah, bagaimana ketika kalian menerima janji yang kalian inginkan? Lalu saat harinya tiba penggenapan janji itu, apa yang kalian rasakan? Wah, mungkin kalian deg-degan ya, kalian sudah menunggu dengan tidak sabar gitu ya. Kalian mungkin menunggu dengan harap-harap cemas gitu ya. Kalian mungkin menunggu dengan semangat ya, ketika hari yang seharusnya orang tua kamu tepati ya. Tapi bagaimana ketika hari di mana seharusnya orang tuamu menepati janjinya, ternyata mungkin ada halangan, orang tuamu tidak bisa menepati janjinya, atau ada halangan yang membuat orang tuamu jadi gak bisa menepati janji itu. Apa yang akan kalian rasakan? Tentu kalian merasa sedih dan kecewa. Lalu sebaliknya, ketika hari yang kalian nantikan itu tiba dan orang tuamu menepati janji seperti yang mereka ucapkan, bagaimana perasaanmu? Kamu pasti akan merasa bahagia, kamu pasti akan merasa senang ya, menerima apa yang dijanjikan oleh orang tuamu. Apalagi kalau hal itu sudah kalian nantikan sejak lama, dan itulah hal yang spesial buat kalian. Pasti kalian akan menunggu saat itu, dan ketika orang tuamu menepatinya, dan kamu akan merasakan sukacita yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan menemukan satu kebenaran dalam perjanjian lama, di mana Allah pernah menyampaikan janji kepada umatnya, yaitu suatu janji yang begitu istimewa. Kalian tahu janji Allah yang paling istimewa itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, mungkin ada yang tahu ya, yaitu janji tentang datangnya, betul, juru selamat. Allah berjanji untuk mendatangkan juru selamat. Kenapa Allah harus mendatangkan juru selamat? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan manusia yang berdosa harus diselamatkan, dan yang bisa menyelamatkan hanya
Allah, ya. Dan hari ini kita akan menemukan lebih banyak lagi tentang janji Allah ini. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah firman Allah berkenaan dengan anaknya. Firman Allah berkenaan dengan anaknya, ya. Bahan Alkitabnya kalian nanti bisa baca di dalam Mika pasal 5 maupun Yesaya pasal 40, ya. Di dalam perjanjian lama Allah memberitahukan janjinya kepada siapa? Melalui siapa Allah menyatakan janjinya kepada umatnya? Ya, kepada para nabi. Para nabi dipilih Allah untuk menyampaikan pesan janji Allah kepada umatnya. Ya, yang banyak para nabi yang dipakai Allah untuk menepati, untuk memberikan janji tentang juru selamat. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan janji tentang datangnya juru selamat, yaitu Yesaya. Nabi Yesaya, ya. Nah, Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Tapi bukan hanya menyampaikan pesan, Nabi Yesaya juga mencatatnya, menuliskannya di dalam kitab Yesaya. Kalian ingat? Kitab Yesaya masuk ke dalam kelompok atau bagian kitab para nabi, yaitu nabi-nabi besar. Ya, apa yang Yesaya katakan? Apa yang Yesaya sampaikan? Yesaya ya memperingatkan umat Allah ya akan apa yang terjadi saat manusia berdosa. Manusia berdosa harus diapa? Dihukum. Ya, tetapi Yesaya juga memberitahukan janji Allah ya bagi orang berdosa yang mau bertobat, gitu ya, adalah Allah akan mengutus juru selamat. Ya, Allah akan mendatangkan juru selamat bagi manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Yesaya juga memberitahukan kepada umatnya untuk menyambut kedatangan juru selamat. Yesaya juga ya memberitahu kalau nanti sebelum juru selamat itu datang, betul-betul datang ke dalam dunia, terlebih dahulu Allah akan mengutus seorang nabi yang terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis, ya, yang datang sebelum Tuhan Yesus ya melakukan kehendak Allah. Yohanes Pembaptis ini akan memberitahukan kepada orang-orang, gitu ya, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Ya, di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau kamu buka dalam perjanjian baru, dalam kitab Injil tentang Yohanes Pembaptis, dia selalu berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, ya, bertobatlah, ya, kembalilah kepada Allah, bertobatlah, percayalah kepada Allah. Ya, Yohanes Pembaptis pekerjaannya adalah memberitakan bahwa sebentar lagi juru selamat akan datang. Juru selamat Mesias yang dijanjikan akan hadir ke dalam dunia dan menyatakan penggenapan janji Allah. Ya, selain hal itu, Yesaya katakan bahwa juru selamat itu akan datang dengan kuasa dan akan memelihara umatnya seperti apa? Seperti seorang gembala. Ya, wah, ini adalah berita yang begitu indah. Kamu tidak pernah mendengar berita yang lebih indah daripada datangnya sang juru selamat yang akan membebaskan kita dari dosa. Ya, banyak janji dalam dunia ini, tetapi janji yang paling indah adalah janji tentang juru selamat yang akan melepaskan kita dari dosa. Lalu selain Yesaya, ada juga nabi yang Tuhan pakai untuk menyatakan kedatangan juru selamat, ya, yaitu Nabi Mika. Ya, Nabi Mika. Nabi Mika ini termasuk dalam golongan para nabi, ya, dalam kitab para nabi-nabi kecil. Ya, dia juga memberitahukan tentang kelahiran penguasa Israel yang akan dilahirkan di kota Bethlehem. Wah, ya, siapa dia yang dikatakan oleh Mika yang akan lahir di Bethlehem?
Betul, Yesus putra Allah. Ya, dan bukankah demikian Yesus lahir di Bethlehem, ya, dan Mika menunggu dan mengharapkan kedatangan juru selamat. Apa yang dilakukan oleh mereka setelah mendengar janji Allah ini? Apa yang dilakukan oleh Yesaya dan juga Mika ketika mendengar janji Allah ini? Mereka mempersiapkan diri dan menantikan juru selamat dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan juru selamat. Ya, dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap memberitakan firman Tuhan sampai akhir hidup mereka, dengan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Ya, dan di dalam perjanjian baru diberitahukan bahwa Allah menggenapi janjinya. Setelah ribuan tahun diberitakan, setelah ribuan tahun diberitahukan kepada umat Israel, kepada umat Tuhan, maka Tuhan betul-betul menggenapi janjinya. Ya, Yesus betul-betul datang, juru selamat betul-betul datang, yaitu dengan lahir ke dalam dunia sebagai manusia, seperti yang dikatakan oleh para nabi bahwa ia akan datang ke Bethlehem, dia akan menjadi manusia, ya, dia akan mengalami sengsara, ya, dia akan mengalami penyaliban, dan dia akan mati di atas kayu salib untuk menggenapi janji Allah tentang juru selamat. Karena nabi-nabi sudah memberitahukan bahwa juru selamat itu akan naik ke atas salib, dia akan dianiaya, ya, dia akan mengalami begitu banyak penderitaan untuk pengampunan dosa manusia yang berdosa. Dan kalau kamu baca Alkitab, bukankah semua itu terjadi? Tepat seperti dikatakan oleh para nabi, Yesus betul-betul datang ke dalam dunia sebagai manusia, dan dia betul-betul mengalami sengsara, dan dia betul-betul mati atas kayu salib. Kotanya pun tepat, ya, seperti yang dikatakan oleh para nabi, ya, dan Alkitab memberitahukan hal ini. Ya, apa yang dikatakan dalam PL, ya, perjanjian lama, apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama dikenapi di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ada satu kebenaran yang penting, yaitu para penulis perjanjian lama menantikan kedatangan Kristus. Mereka menerima janji, lalu mereka menantikan kedatangan Kristus, ya. Tetapi dalam perjanjian baru kita membaca, ya, kalau Kristus menunjukkan kepada umatnya tentang siapa sih sesungguhnya Allah itu. Karena Mesias itu, juru selamat itu adalah Allah sendiri. Ya, coba, ya, kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes, ya. Kalian sudah dapat? Kalau dapat, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kita sudah membaca tadi ayatnya. Siapakah firman yang dimaksud? Yesus. Ya, Yesus adalah anak Allah, dan dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat yang mati bagi dosa-dosa kita. Nah, saat murid-murid memandang Yesus, mereka sedang melihat Allah. Mereka sedang melihat Allah, bertemu dengan Allah, karena Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Ya, Yesus itu sempurna, penuh kebenaran, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Dia membuat mujizat dengan penuh kuasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ya, bukankah ini sangat luar biasa? Ya, ini sangat luar biasa. Ya, karena Yesus menunjukkan kepada mereka kemurahan dan belas kasih serta anugerah Allah yang besar ketika ia mati di atas kayu salib. Ya, bukankah ini sangat luar biasa? Penggenapan janji Tuhan yang sangat luar biasa, menepati apa yang sudah dijanjikannya, ya. Dan kita tahu tentang kebenarannya yang agung melalui apa?
melalui firman-Nya. Dan firman itu adalah Allah, ya. Dan Dia menyatakan kepada kita, Dia beritahukan kepada kita, ya. Makanya waktu kamu pengen tahu apa janji Allah, baca Alkitabmu. Kapan Allah menggenapi janjinya? Baca Alkitabmu. Bagaimana Allah menggenapi janjinya? Baca Alkitabmu. Di sana sudah Allah tuliskan, ya. Di sana sudah dituliskan bagaimana hal itu terjadi. Ya, bersyukurlah, ya, kita menerima penggenapan janji Allah. Kita tidak lagi menantikan datangnya juru selamat, karena juru selamat sudah hadir ke dalam dunia. Ya, kamu tinggal menerima Yesus sebagai juru selamat kamu, ya, dengan percaya kepada Dia yang mampu mengampuni dosa-dosamu. Ya, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang menerima janji Allah yang begitu indah, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya, karena kita diselamatkan dan kita ditunjukkan kebenaran, ya, melalui firman Tuhan. Jangan pernah lupakan membaca firman Tuhan, supaya kamu semakin mengerti kebenaran, semakin tahu bagaimana hidup yang benar, semakin tahu bagaimana hidup sesuai yang Tuhan mau, ya. Karena kamu adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah ditunjukkan kebenaran, ya, orang-orang yang sudah menerima penggenapan janji keselamatan. Ya, kita mau bersyukur, ya, untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ya, firman Tuhan yang kita dengar berkenaan dengan Putra Allah, itu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, ya, yang sudah menyelamatkan kamu dan saya. Sudah selayaknya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Hiduplah dalam kebenaran, melakukanlah hal yang benar, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kami menerima janji keselamatan. Dan kami sudah melihat keselamatan itu. Kami sudah menerima keselamatan itu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan. Hidup melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui setiap firman Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan untuk tidak lupa untuk membaca firman Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengerti juru selamat kami boleh semakin melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mendapat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.